puskesmas ini. Maaf dengan ibu dari anak bernama Ani ya Bu. Iya Bu, saya ibu dari anak bernama Ani. Ibu yang kemarin nelpon saya untuk melakukan konseling ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Saya kemarin menelpon ibu. Saya ingin melakukan pemeriksaan terhadap anak saya atas saran dari bidan desa Ibu. Oh iya, ibu tidak perlu khawatir. Semua kerahasiaan ibu akan dijaga di sini dan aman di sini. Saya tidak akan menceritakan kepada siapapun, termasuk keluarga ibu ya. Nah, sekarang bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya ingin minta tolong ke ibu untuk diberikan arahan bagaimana agar anak saya itu tetap sehat dan berkembang itu optimal Bu. Oh, baiklah kalau begitu. Ibu ingin agar ibu memiliki tumbuh kembang yang optimal. Ya, kadang saya jelaskan ya Bu ya. Ngomong-ngomong, anak ibu usianya berapa? Anak saya masih usia 9 bulan Bu. 9 bulan. Iya, Anak ibu cewek atau cowok? anak saya cewek. Anaknya sekarang gimana ya Bu? Anaknya dari Jepang Bu sama neneknya. Oh, begitu. Wah, menurut ya sama nenek ya, mau dia gitu. Nah, sekarang anak ibu sudah bisa apa? Pasti lagi rezekinya lah ya, 9 bulan. Nah itu dia Bu, malahan anak saya tuh lebih ke pasif dan pendiam Bu. Bahkan saat usia 6 bulan itu anak saya belum bisa duduk sendiri Bu, masih perlu bantuan. Tapi sebelumnya apakah sebelumnya ada konsultasi atau riwayat kecukupan bulan Bu? Tidak ada Bu, sebenarnya untuk kecukupan itu sudah cukup dari 9 bulan dan tidak ada riwayat komplikasi saat kehamilan. Oh begitu ya Bu, Ibu jangan khawatir ya. Di sini kita sama-sama menyelesaikan masalah ini ya Bu ya. Sebelumnya sudah lakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anaknya oleh bidan di depan Bu. Oh sudah Bu, tadi sudah diperiksa di depan oleh bidannya dan ini data hasil pemeriksaan. Baik Bu, bentar ya, saya cek kembali. Untuk berat badannya 6,5 kg, tinggi badan 67 cm, dan lingkar kepalanya 40 cm ya Bu. Iya benar Bu. Baik Bu, apakah Ibu masih ingat berat badan lahir bayi, tinggi panjang badan, dan lingkar kepala? Masih Bu, untuk berat badannya itu 2,8 kg, panjang badannya itu 49 cm, dan lingkar kepalanya itu 3,35 cm. Anaknya sudah vaksin lengkap Bu? Sudah Bu, neneknya itu setiap bulan ngajak anak saya ke posyandu dan saya dan dapat vaksin. Oh begitu ya Bu ya. Apakah anak Ibu masih minum ASI? Anak saya dari usia 4 bulan sudah berhenti minum ASI. Oh kenapa Bu? Karena saya kan bekerja ya Bu, dan kerjaan saya itu dulu. Di mana di pekerjaan saya itu ada yang namanya shift kerja yang panjang yang mengharuskan saya itu bekerja selama 12 jam. Jadi saya harus memberhentikan pemberian ASI pada anak saya. Oh jadi begitu ya Bu. Jadi mulai dari usia 4 bulan anaknya sudah tidak diberi ASI lagi. Lah, jadi kemudian anaknya diberi apa Bu anaknya sekarang? Dari usia 4 bulan sampai sekarang kan saya diberi MPASI dan makanan kesukaannya itu makan pisang dan pir ubi. Untuk frekuensi makanannya berapa kali Bu dalam sehari? Frekuensi itu 3 kali sehari, 3 sampai 4 sendok makan. Tapi kan Bu, saya itu pernah memberikan makanan tambahan pada usia 7 bulan untuk anak saya. Itu nambah hati ayam dan telur. Tapi anak saya kok nggak mau ya? Selain itu ada bahan tambahan lain Bu? Terkadang kalau lapar kan neneknya suka ngasih biskuit sebagai kopi sebagai cemilan sore. Selain MPASI, adakah pemberian sufor atau susu formula pada bayinya Bu? Oh ada Bu, setiap hari itu saya kasih 2 kali, masing-masing itu 120 ml pada pagi hari setelah bangun dan malam hari sebelum tidur. Begini ya Bu, setelah dari pembahasan kita dan dari segi pemeriksaan, hasil pemantauan berat badan terhadap pada KMS atau kartu menuju sehat menunjukkan bahwa anak ibu berat badannya tidak naik pada 3 kali penimbangan terakhir, dan ini sudah dikategorikan underweight Bu, atau keadaan gizi kurang yang terjadi akibat kurangnya asupan zat gizi. Kok bisa terjadi seperti itu ya? Ya Bu, karena kan pemberian ASI eksklusif itu sangat penting pada bayi, yaitu ASI eksklusif dari 0 sampai 6 bulan diberikan ASI saja, tidak ada penambahan makanan lain atau minuman lainnya.
tidak ada pemberian kayak air putih atau diberikan cemilan lain, makanan apapun, semuanya tidak dibolehkan. Yang boleh itu hanya ASI sampai dia 6 bulan. Kalau sudah 7 bulan, boleh diberikan makanan tambahan. Dan oleh karena itu anak ibu kekurangan gizi. Kenapa? Karena pemberian ASI pada anak sangatlah penting untuk pertumbuhannya yang optimal. Nah, ibu tadi kan sudah memberhentikan mulai dari dia usia 4 bulan karena pekerjaan. Nah, dimana anak itu apalagi bayi sangat membutuhkan kandungan gizi yang sangat tinggi. Nah, salah satunya spesifik tadi. Tapi di usia 4 bulan sudah diberikan edukasi. Di usia 4 bulan ini, saluran pencerna itu masih belum siap untuk menerima edukasi tersebut, Bu. Jadi seharusnya diberikan ASI tadi. Sehingga karena sudah diberhentikan, otomatis anak tersebut kurang akan kandungan gizi dalam tubuhnya, sehingga perkembangan anak tersebut tidak optimal seperti itu. Begitu ya, Bu. Jadi bagaimana caranya agar anak saya dapat tumbuh secara optimal? Nah, untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal, tadi salah satunya Bu ASI eksklusi, karena mengandung zat gizi yang tinggi dan untuk mendukung pertumbuhan anak yang optimal. Selain itu dengan pemberian makanan dan minuman yang bergizi, kan apalagi sekarang usia 9 bulan ya, jadi sudah bisa lah menerima makanan lain atau suplementasi. Tapi dengan kita lihat makanan-makanan yang bergizi, kandungan gizi yang tinggi untuk menambahkan kandungan gizi pada anak tadi yang kurang, sehingga perkembangan anak jadinya lebih optimal. Kemudian hal yang perlu dilakukan adalah memberikan rangsangan kepada anak untuk menambahkan perkembangan motorik atau perkembangan anak tersebut. Rangsangan yang seperti apa ya? Misalnya melatih anak untuk duduk. Kan tadi ibu bilang bahwa anak ibu belum bisa duduk sendiri seperti itu ya Bu ya, harus dibantu ya kan. Nah, jadi diajarin untuk biar dia duduk sendiri, jaga duduk maka dia berdiri sendiri, baru dia berdiri. Terus selalu ajak juga anak ibu untuk berbicara, berinteraksi pada anak supaya lebih menumbuhkan rasa kepekaan agar tidak pasif dan pendiam. Karena tadi ibu bilang anak ibu juga pendiam, jadi pasif ya Bu, karena tidak ada interaksi Bu, jadi tidak ada kepekaan pada anak. Jadi kalau kita udah ajak berinteraksi, ajak bermain juga, jadi lebih aktif, sehingga anak lebih aktif lagi seperti Bu. Karena kan kalau sama nenek atau orang tua atau otomatis kayak untuk kayak ngajak bermain, tapi kan kayaknya tidak ada lagi. Jadi anak pun tidak, perkembangannya pun agak menghambat sedikit seperti itu Bu. Baiklah, saya akan memperhatikannya di rumah, Bu. Selain itu juga kalau ibu punya waktu, bermainlah bersama anak, ajak anak atau mungkin bisa bawa ke taman, ajak bermain, kenalin ini ke alam-alam, jadi banyak pengetahuan dan perkembangannya pun bagus seperti itu Bu. Saya mengerti, Bu. Apa ibu sudah paham? Baik, saya sudah paham. Nah, untuk mencapai tumbuh kembang anak yang optimal, yaitu tadi Bu, peran orang tua juga sangat penting di dalam itu. Jadi saat ada ibu waktu, ibu berikanlah waktu sepenuhnya pada anak, memberikan rasa aman, kasih sayang agar pertumbuhan anak pun bisa berjalan dengan optimal seperti ya Bu. Baik, Bu, saya akan mempraktikannya di rumah. Saya rasa untuk hari ini cukup sampai di sini ya Bu. Terima kasih banyak atas pengarahan yang telah Ibu berikan. Oh iya Bu, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin di jalan atau di rumah mungkin ada teringat, oh ini belum ditanyakan tadi ya sama Ibu. Nah, jadi bisa langsung telepon aja ke kartu saya di sini. Bisa nanti kita sekali konseling ya Bu, biar lebih Anda juga biar sama perkembangan itu lebih baik gitu ya Bu. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Oh ya, hati-hati ya Bu. Saya pulang dulu ya Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih ya.